Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryatil adyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil athar wa sadil ahyar adada ni'amillahi wa ifdol. Saudara-saudaraku seluruh umat Islam dimanapun Anda berada di seluruh penjuru dunia, khususnya umat Islam tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang Merauke, dari Nianga sampai Pulau Rote. Saudara-saudaraku, sampai kiamat pun syahadat tetap kekuatan Islam nomor 1, sholat kekuatan Islam nomor 2, zakat kekuatan Islam nomor 3, dan puasa adalah kekuatan Islam nomor 4, lalu ibadah haji adalah kekuatan Islam nomor 5. Inilah kekuatan kita, saudara-saudaraku. Inilah pusaka kita, saudara-saudaraku. Inilah jimat kita, saudara-saudaraku. Sebagai sebuah kekuatan yang tidak akan pernah terkalahkan di akhir zaman. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita berjuang bersama-sama meluruskan ajaran agama Islam ini dengan baik dan benar, saudara-saudaraku. Bahwa agama Islam memiliki 5 tiang. 5 tiang yang harus selalu kita jaga setiap saat. Yaitu yang pertama tiang syahadat, yang kedua tiang sholat, yang ketiga tiang zakat, yang keempat tiang puasa. Ya, dan yang terakhir tiang haji. Inilah 5 tiang, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, dahulu pada saat zaman Wali Songo, jauh-jauh hari sebelum datang penjajahan Belanda mengacak-ngacak ajaran Islam, Syekh Abdul Syahid Kangjeng Sunan Kalijogo menyebutnya dengan Pusaka Kalima Sada. Kalau bahasa Sunda, ya. Kalau bahasa Mataram, Pusoko Kalimo Sodo, ya, saudaraku. Jadi Pulau Jawa ini terbagi ke dalam 2 kekuatan, ya, saudara-saudaraku. Ada Pasundan, ada tanah Mataram, ya. Semuanya warga Pulau Jawa, ya. Bumi Wali Songo, ya. Jangan salah, ya, saudara-saudaraku. Kita sama-sama berada di Pulau Jawa, bumi Wali Songo, ya, saudara-saudaraku. Inilah saudara-saudaraku tercinta. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, Pulau Jawa adalah pulau nyawa. Nyawa daripada seluruh dunia, ruh daripada seluruh dunia. Apabila Pulau Jawa ini hancur, maka seluruh dunia pun hancur, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, melalui semangat ruhnya dunia, bumi Wali Songo, mari saudara-saudaraku, saatnya kita berjuang untuk menghadirkan perdamaian dunia, saudara-saudaraku. Lihatlah, saudara-saudaraku, mereka yang merasa menjadi pimpinan dunia saat ini, mereka yang merasa menjadi negara-negara adikuasa, menjadi negara adidaya, justru mereka sendirilah yang menghancurkan peradaban umat manusia. Sungguh bodoh, saudara-saudaraku. Dunia yang begitu indah, saudara-saudaraku, dunia yang begitu sejuk, dengan begitu damai, saudara-saudaraku, dihancurkan oleh ulah-ulah mereka, pemimpin-pemimpin negara yang merupakan pasukan Dajjal laknatullah, saudara-saudara. Inilah saudara-saudaraku, oleh karena itu, saudara-saudaraku, ingatlah, mari kita sebagai umat manusia
Umat manusia adalah bersaudara. Kita semua adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan kita semua adalah keturunan daripada Bunda Hawa, saudara-saudaraku. Ingat saudara-saudaraku, wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Mengapa? Karena saudara-saudaraku, manusia pertama adalah kaum laki-laki. Dan seorang manusia yang luar biasa, satu-satunya manusia yang bercahaya, dia juga adalah kaum laki-laki. Dialah baginda semesta alam, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah titik balik saudara-saudaraku, kekuatan akhir zaman, kebangkitan cahaya Al-Mahdi, saudara-saudaraku. Mari saudara-saudaraku, karena cahaya Al-Mahdi tidak pernah tenggelam, saudara-saudaraku. Cahaya Al-Mahdi terus berada di dalam insan-insan pilihan setiap zaman yang berjumlah 313 orang, saudara-saudaraku. Dan salah satunya itulah imam besarnya, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, mari sadar saudara-saudaraku, jangan umat Islam menjadi bodoh akibat banyak hadis-hadis palsu, dalil-dalil palsu yang membuai, meninak-bobokan umat Islam, sehingga umat Islam dibikin terlena. Umat Islam bagaikan tidur yang panjang, saudara-saudaraku. Umat Islam tidak sadar, di mimpinya dia berkata, semua agama adalah benar. Ya, di dalam alam mimpi kehidupan, semua umat Islam bilang semua agama adalah benar. Inilah bahwa umat Islam sedang tertidur panjang, saudara-saudaraku. Saatnya kita bangkit bersama, saudara-saudaraku. Kita bangun dari tidur yang panjang ini, saudara-saudaraku. Ingat, saudara-saudaraku, yang disebut akhir zaman adalah ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus ke bumi, saudara-saudaraku. Sampai hari ini adalah akhir zaman, dan cahaya beliau Nur Muhammad ditransfer, saudara-saudaraku, kepada dua sosok kekuatan, imam besar Sayyidina Tuanku Imam Hasan dan imam besar Sayyidina Tuanku Imam Husain radhiyallahu anhu. Inilah yang wajib dipahami oleh Anda, saudara-saudaraku. Dan inilah sumber cahaya Al-Mahdi tersebut, saudara-saudaraku. Dan ingat, saudara-saudaraku, Tuanku Imam Hasan radhiyallahu anhu menurunkan keturunan ke-12, Sultanul Aulia Asy'ad Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, saudara-saudaraku. Dan Sayyidat Tuanku Imam Husain radhiyallahu anhu, dia menurunkan, saudara-saudaraku, keturunan beliau, ya saudara-saudaraku, yaitu Sultanul Ulama Tuanku Imam Mahdi. Inilah yang disebut Syekh Maulana Muhammad, ya saudara-saudaraku. Jadi inilah, saudara-saudaraku, yang harus Anda pahami, saudara-saudaraku. Ada seorang pejuang tarekat Sultanul Aulia Asy'ad Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Ada seorang pejuang syariat, itulah Imam Mahdi, saudara-saudaraku, imam besar Al-Mahdi, Sultanul Ulama, saudara-saudaraku. Inilah sebetulnya, saudara-saudaraku, yang disebut cahaya Al-Mahdi tersebut, saudara-saudaraku. Dan kita memiliki aliran agama yang begitu besar dari dulu sampai sekarang. Ada Sunni, ada Syiah. Dan saudaraku, kalau Anda mau tahu, Ahli Sunnah wal Jamaah adalah cabang dari Sunni ini, saudara-saudaraku. Ya. Dan saat ini kita menyaksikan, ya, seorang imam besar, ya. Kalau saya Rofi yakin dia adalah Tuanku Imam Mahdi, ya, imam besar Al-Mahdi. Beliau adalah yang baru saja pupus, ya, akibat perjuangan beliau, saudara-saudaraku, mempertahankan cahaya Al-Mahdi. Dialah Sayyidina Ayatullah Ali Khamenei, ya, pemimpin negara Republik Iran, saudara-saudaraku. Inilah, saudara-saudaraku, ya, yang harus kita pahami sekarang, seluruh umat Islam. Lihatlah, saudara-saudaraku, bagaimana hujan rahmat Allah selalu turun, ya. Pada saat Syekh Rofi menyampaikan ini semua, inilah suara langit, saudara-saudaraku, suara langit yang tersirat di dalam makhluk-makhluk Allah, saudara-saudaraku. Ya, bukan hanya Anda ahli-ahli syariat yang terus disibukkan dengan mencari ilmu di benda-benda mati, kertas-kertas, ya saudara-saudaraku, sehingga nasibnya seperti ini, saudara-saudaraku. Banyak hadis-hadis palsu, dalil-dalil palsu yang memang, saudara-saudaraku, dirancang oleh mereka orang-orang kafir
untuk menjatuhkan umat Islam. Mari tersadar, wahai putra-putri generasi umat Islam Indonesia khususnya dan umumnya di seluruh penjuru dunia. Mari kita berbahagia, saudara-saudaraku, ya, berbahagialah saudara-saudaraku. Kita memiliki cahaya Al-Mahdi, ya, saudara-saudaraku, bersumberkan syahadat, bersumberkan sholat, bersumberkan zakat, bersumberkan puasa, bersumberkan haji, saudara-saudaraku. Bahagia kita hidup, saudara-saudaraku. Mari kita meraih kemenangan, saudara-saudaraku. Raih kemenangan, saudara-saudaraku, di berbagai bidang, saudara-saudaraku. Ya, saudara-saudaraku, inilah saudara-saudaraku. Dan Anda, saudara-saudaraku, jangan pernah bicara bahwa seluruh agama itu benar. Ya, jangan. Al-Khaliq Allah SWT marah, murka kepada kita. Lihatlah musibah, bala bencana, malapetaka di mana-mana. Ya, saudara-saudaraku. Ingat, saudara-saudaraku, memangnya, ya, lagu tak gendong boleh, ya, tak gendong di mana-mana, tak gendong di mana-mana. Ini mah menyeramkan, saudaraku, ya. Musibah di mana-mana, bala bencana di mana-mana, malapetaka di mana-mana. Lihatlah, saudara-saudaraku, sungguh seram dunia ini, saudara-saudaraku. Hujan rahmat Allah menjadi hujan malapetaka, saudara-saudaraku. Lihatlah lautan yang begitu indah, yang harus selalu kita menyaksikan kebesaran Allah menjadi ganas, saudara-saudaraku. Lautan tumpah ke daratan, tsunami, saudara-saudaraku. Lihatlah gunung-gunung, hutan belantara yang begitu indah, saudara-saudaraku. Ternyata hari ini justru menakutkan, saudara-saudaraku. Gunung-gunung bagaikan raksasa, saudara-saudaraku. Hutan belantara bagaikan raksasa, saudara-saudaraku. Sungguh seram dunia ini, saudara-saudaraku. Itulah, saudara-saudaraku, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala marah, murka, saudara-saudaraku. Bayangkan, saudara-saudaraku, ya, Anda saja sebagai suami, ya, diduakan, ya, mau istri Anda selingkuh, ya, ditigakan, ya, istri Anda terus selingkuh, mau, apalagi Sang Khaliq Allah SWT dikatakan, ya, semua agama benar, ya, semua agama benar di muka bumi. Allah tentu marah, saudara-saudaraku, karena Allah sudah mengatur takdir daripada alam semesta ini, bahwa setibanya baginda Rasulullah Muhammad SAW ke alam dunia, maka kadaluarsa lah, ya, tahu kadaluarsa? Masa tidak tahu kadaluarsa? Kadaluarsa lah seluruh agama yang lain, hanya satu agama yang benar, itulah agama Islam, rahmatan lil alamin, saudara-saudaraku. Mari, inilah saudara-saudaraku yang harus selalu kita perjuangkan, saudara-saudaraku. Kita sebagai umat Islam, mari ciptakan perdamaian dunia. Mereka, saudara-saudaraku, justru bukan mendamaikan dunia, justru menghancurkan peradaban manusia, saudara-saudaraku. Mari, saudara-saudaraku, kita dukung Bapak Presiden kita, Bapak Haji Prabowo Subianto, yang dengan tekad membaja, dia ingin melepaskan penjajahan-penjajahan di atas dunia ini, penjajahan di negeri Palestina, peperangan-peperangan. Inilah, saudara-saudaraku, kita bangga punya beliau, Presiden ke-8, Bapak Haji Prabowo Subianto, saudara-saudaraku. Mari, saudaraku, bersatu, seluruh rakyat Indonesia, seluruh aparat, seluruh pejabat, mari kita bersatu, saudara-saudaraku. Jangan pernah, saudara-saudaraku, Anda masih tertidur panjang, terlena di nina bobokan, saudara-saudaraku. Lihatlah bagaimana Timur Tengah saat ini terus dihujani bom, terus dihujani rudal, terus dihujani oleh roket-roket, saudara-saudaraku. Bayangkan, kita di Indonesia, alhamdulillahirabbil alamin, turun hujan rahmat Allah, ya, membawa sebuah pesan kemakmuran, kejayaan, ya, pembersihan energi-energi negatif. Anda tahu, ya, Anda harus berterima kasih ketika wilayah-wilayah Anda diguyur hujan, saudara-saudaraku. Allah telah membersihkan wilayah-wilayah Anda dari energi negatif. Anda kan sudah paham, ya, air hujan ini adalah siklusnya dengan kekuasaan Allah menarik dari laut. Air laut itu, saudara-saudaraku, ya, Anda tahu air laut itu kan sumber garam,
sumber garam, asin. Air laut ditarik oleh cahaya matahari, jadilah awan, awan hitam, awan putih, awan hitam, lalu jatuhlah ke bumi sebagai hujan. Hujan berasal dari laut, hanya siklus saja naik ke langit. Subhanallah. Bagaikan Anda ya mengambil air putih lalu Anda kasih doa, begitu ya. Air laut ditarik ke langit, ya. Allah SWT kasih doa. Ini rahmat Allah nih, ya. Bersihkan segala bentuk kedoliman, kemungkaran di bumi, ya. Lalu beliau sebar tuh di bumi. Alhamdulillah, saudara-saudaraku. Ketika air hujan itu tiba di bumi, maka air hujan itu, ya, ingat, ini mengandung kadar garam yang tinggi, ya. Cuma kadar garamnya ini sudah gaib sifatnya. Kenapa sudah gaib? Karena energi negatifnya juga sifatnya gaib. Itulah yang dihancurkan, saudara-saudaraku. Lalu ditarik, dibawa ke lautan, saudara-saudaraku. Bersih lagi nih wilayah kita, bersih lagi nih bumi ini, ya. Inilah saudara-saudaraku, ya. Kita harus selalu bersyukur, ya, saudara-saudaraku. Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan energi-energi negatif di wilayah-wilayah kita. Yang penting jangan lagi kau menduakan, ya, menduakan Allah Ta'ala, ya. Awas, hati-hati, ya. Ente juga tidak mau diduakan, coba suami istrinya selingkuh, mau, begitu mau. Pikir, saudara-saudaraku, dengan hati berpikir, ya. Inilah saudara-saudaraku tercinta. Oleh karena itu, mulai hari ini kita jangan memancing kemarahan Allah SWT. Tidak ada apa-apanya. Pemimpin negara-negara adik kuasa adidaya, ya, dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang maha kuasa, yang maha kaya raya, yang maha gagah perkasa, saudara-saudaraku, yang menggenggam seluruh alam semesta, saudara-saudaraku, 7 lapis bumi, 7 lapis langit, seluruh galaksi, ya, saudara-saudaraku, seluruh planet, saudara-saudaraku. Coba Anda sadar, saudara-saudaraku, kenapa Anda selalu melawan kepada Sang Pencipta seluruh alam jagat raya ini, kepada Al-Khaliq Allah Ta'ala, ngeyel, melawan, ya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, murka, marah, saudara-saudaraku. Makanya sudah, saudara-saudaraku, jangan selalu Anda mau diadu domba, wahai umat Islam. Saatnya kita benahi ajaran agama Islam dengan baik dan benar. Saatnya kita rapikan barisan-barisan kita. Ada barisan syahadat paling depan, ada barisan sholat, ada barisan zakat, ada barisan puasa, baru barisan haji, saudara-saudaraku. Jadi barisan haji itu barisan yang terakhir, paling belakang, modalnya modal duit, ya. Kalau ahli syahadat itu modalnya ilmu, al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Lihatlah, Allah murka kepada negara-negara Timur Tengah yang saat ini sedang terjadi huru-hara peperangan. Kenapa murka? Karena saudara-saudaraku, dua aliran yang besar, Sunni dan Syiah, selalu bertubrukan di adu domba, ya, saudara-saudaraku, ya. Inilah saudaraku, makanya mari, ya, kita di negara, di tanah air, negara kesatuan Republik Indonesia, mari mulai, ya. Ya, kita hadirkan, ya, kesempurnaan ilmu, ya, kesejatian ilmu, ya, bahwa sesungguhnya di dalam perbedaan adalah rahmat Allah. Jadikan aliran-aliran agama Islam itu sebagai aliran sungai, ya, yang semuanya harus mengalir dari hulu ke hilir, ya, dari sumber mata air di pegunungan hingga ke tepian pantai, ya, di muara sungai, ya, saudara-saudaraku, biarkan mengalir dengan jernih aliran-aliran agama Islam itu, saudara-saudaraku, ya. Karena walau bagaimanapun, saudara-saudaraku, kita semua berbeda dalam perjuangan. Ada aliran Islam yang berjuangnya menjaga tiang syahadat. Ada aliran Islam, ya, yang berjuangnya menjaga tiang sholat. Ada aliran Islam yang menjaga kekuatan Islamnya, yaitu menjaga tiang puasa, ya, yang zakat, ya. Dan ada aliran Islam yang menjaga kekuatan Islamnya, yaitu menjaga kekuatan puasa, ya. Kalau haji mah nggak ada di kita, di sono, di Arab Saudi, ya. Emang lu menjaga Ka'bah, sono yang menjaga tiangnya tuh, ya, di Timur Tengah.
ya. Di kota suci Mekah Al-Mukarramah, ya. Kalau di kita mah tidak menjaga, tidak menjaga dua masjid suci kita mah, ya. Kita mah punya masjidnya juga Istiqlal, ya. Istiqlal bukan masjid suci itu mah, ya. Masa orang-orang kafir juga boleh masuk, ya. Ini rumus dari mana? Ini saudaraku, si cepot. Ah. Inilah saudara-saudaraku ya. Mudah-mudahan ya Anda semua memahami ya. Berpikir jangan pakai otak yang penuh otak atik ya. Berpikir dengan jernih, dengan hati nurani ya, saudara-saudaraku ya. Hati-hati, hidup ini dipertanggungjawabkan ya, saudara-saudaraku. Jangan sekarepmu ya, jangan sekarep dewekmu ya, saudara-saudaraku ya. Ya inilah saudara-saudaraku, alhamdulillahirabbil alamin, saudara-saudaraku. Mari kita berjuang bersama, kita benahi umat Islam ya. Umat itu satu tujuan, satu arah ya, saudara-saudaraku ya. Walaupun kita berbeda-beda aliran ya, jangan sampai mau diadu domba. Yang mengadu domba ya tentunya yang bukan Islam. Masa orang Islam sendiri ngadu domba ya? Gak mungkin. Sudah pasti yang ngadu domba yang di luar Islam. Ya pasukan Dajjal lanatullah ya. Saudara-saudaraku, inilah saudara-saudaraku. Oleh karena itu, mari saudaraku, perdamaian dunia ini lebih penting ya. Bukan memperjuangkan negara-negara berlomba-lomba, saudara-saudaraku, ya memperkuat negaranya, saudara-saudaraku. Berlomba-lomba mempersenjatai negaranya ya. Anggaran-anggaran negara dihabiskan untuk memproduksi alat-alat pembunuh manusia. Sungguh bodoh manusia ini, saudara-saudaraku. Masa kita bersaudara justru sibuk seudon ya, buruk sangka ya, buruk sangka terus kepada umat manusia, lalu menciptakan teknologi canggih, saudara-saudaraku ya. Bayangkan, tidak cukup rudal nuklir dibuat. Untuk apa tujuannya? Membunuh manusia. Apakah ini bukan Dajjal, saudaraku? Program pembunuhan massal, saudara-saudaraku. Coba saudaraku, yang bodoh itu siapa? Yang bodoh, coba saudara-saudaraku. Mari saudara-saudaraku, kita semua segera kembali, saudara-saudaraku, kepada cahaya kehidupan. Dan satu-satunya cahaya kehidupan di akhir zaman yang Allah telah ridho, itulah cahaya Islam sebagai cahaya rahmatan lil alamin. Cahaya Islam adalah cahaya manusia satu-satunya luar biasa, manusia satu-satunya mutiara. Itulah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan dibagi kepada umatnya, dibelah dua bagaikan kabel. Ada kabel syariat, ada kabel tarekat. Syariat ya menuju hakikat, makrifat menuju tarekat, menuju ma'rifatullah, saudara-saudaraku. Bayangkan saudara-saudaraku, kita semua tidak sadar ya. Ini adalah sebuah takdir Allah SWT yang menciptakan pasangan-pasangan bagaikan dua kabel ya. Bayangkan, ada wanita, ada laki-laki, ada kaum Adam, ada kaum Hawa. Ketika bersatu dalam ikatan pernikahan, membaca pusaka nomor 1 ya, yaitu syahadat. Ya, dengan pusaka syahadat akhirnya mereka menyatu ya. Dua jiwa menjadi satu jiwa, suami istri, saudara-saudaraku. Dan dari situ lahirlah peradaban manusia, lahirlah umat manusia, saudara-saudaraku, sampai hari ini, saudara-saudaraku. Tuh ya, saudara-saudaraku ya. Inilah saudara-saudaraku. Ada wanita, ada laki-laki, saudaraku ya. Ada matahari, ada rembulan, saudara-saudaraku ya. Ada aulia, ada ulama, saudara-saudaraku ya. Ada ambia, ya para nabi, ada mursalin, para rasul, saudara-saudaraku. Inilah saudara-saudaraku jawaban saudara-saudaraku
Dan kita umat Islam sudah kalah. Kalahnya umat Islam karena umat Islam selalu mau diadu domba oleh orang-orang kafir, ya, oleh serigala